Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di video kali ini kita akan coba bedah atau belajar sebuah bisnis langsung dari lapangan. Ini kita akan membahas persaingan bisnis kuliner. Dan kemarin saya sedang mengajak anak-anak saya untuk makan malam di tempat yang menurut saya dia berhasil banget merancang bisnis kulinernya menjadi bisnis kuliner yang memenangkan persaingan. Di bisnis kuliner, kalau sudah ngomongin kuliner, enak itu sudah jadi kewajiban. Maka untuk ngomongin enak, karena ngomongin selera, maka standar tertentu harus terpenuhi sebelum akan melanjutkan ke perbedaan-perbedaan lain. Karena kalau ngomongin bisnis, tentu bisnis itu perlu pembeda dengan yang lain agar kita bisa dikenal memiliki pengalaman tertentu, ya, agar customer memiliki pengalaman tertentu ketika berkunjung ke bisnis kita. Ini adalah bisnis tentang kuliner makanan berat, yaitu bakso. Kalau ngomongin bakso, ini sudah menjadi makanan sehari-hari orang di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Kalau di rumah misalnya ada bakso lewat depan rumah, atau ada gerobak yang berhenti di depan perumahan, atau ada sampai restoran yang tinggi. Dan kalau ngomongin kuliner, kemauan customer adalah biasanya murah, ya, enak, tempatnya nyaman, penjualnya atau krunya ramah dan lain sebagainya. Jadi customer itu memang maunya enaknya doang dan tidak mau menerima cacat dari sebuah bisnis. Sebelum kemarin misalnya kita tahu, ya, ada review restoran di Jogja yang semua mayoritas customernya memberikan bintang 1 hanya karena tukang parkir yang kelewatan batas dalam menarik tarif parkir. Bahwasanya orang tidak membawa kendaraan aja ditarik parkir, itu kebangetan sekali. Oke, kita lupakan itu dulu, ya. Kalau misalnya itu perlu dibahas, kita akan bahas di video berikutnya. Di video kali ini kita fokus ke salah satu bisnis kuliner ini, tentang bakso Rantai. Bakso ini bakso yang berada di Sidoarjo, ya, tepatnya di daerah Simo Kali. Di bisnis Rantai ini menurut saya, ya, semuanya hampir baik di semua sisi. Dari yang pertama adalah tempatnya bagus, ya. Tempatnya didesain menyerupai kapal. Dan desain menyerupai kapalnya itu tidak main-main, ya, tidak sekedar hanya menempel, tapi benar-benar menyerupai kapal. Dari yang di bawah itu ada seperti perairan, yaitu dikasih kolam yang ada ikan-ikannya. Semuanya akan saya tampilkan sambil saya ngobrol, ya. Habis itu di situ ada juga bakso, ya, atau pentol yang dibentuk seperti rantai di menunya. Habis itu di atas itu ada seperti ya, bentuk kapal yang sangat mirip dengan kapal. Ada setirnya, ada layarnya, bahkan di ujung kapal itu ada baju untuk anak-anak pakai. Habis itu ada topi untuk anak-anak pakai. Bisa diperankan anak-anak sebagaimana mereka menjadi seorang yang mengemudi kapal atau nahkoda. Menarik sekali karena kemarin saya mengajak ketiga anak saya dan mereka semua senang dan jadinya mereka mau makan lahap. Ini yang paling penting, ya. Jadi yang pertama adalah tempatnya instagramable, ya. Tempatnya bagus, tempatnya bisa untuk spot foto. Ya, yang kedua, biasanya kelemahan persaingan bisnis kuliner yang mengutamakan tempat adalah makanannya mahal, ya. Makanannya mahal biasanya. Karena apa? Untuk membeli suasana. Tapi ternyata di bakso Rantai ini makanannya murah-murah semua, ya, murah-murah semua. Ada yang harganya 10.000 dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa ala carte,
Untuk anak-anak kami cukup mengambilkan anak yang pertama 3 bakso, anak kedua 3 bakso, anak ketiga 2 bakso, karena anak kami memang masih kecil-kecil, dan itu boleh. Per baksonya harganya cuma Rp2.000 untuk yang kecil-kecil. Jadi anak yang pertama cuma ngabisin Rp6.000, anak kedua Rp6.000, anak ketiga Rp4.000. Dan kalau saya sendiri memilih bakso tetelan. Nah, ini bakso yang saya coba cek ya, bakso tetelan harga 14.000 seperti apa. Ternyata isinya seperti ini. Isinya dalam satu mangkok ada satu pentol besar atau satu bakso besar dan lengkap dengan tetelannya. Rasanya cukup lumayan enak, bisa diterima dengan lidah, tidak sekedar murah ya, tapi benar-benar ya cukup enak kayak gitu. Untuk minumannya sendiri di situ juga harganya sangat-sangat murah, mulai dari Rp3.000 ya, ada es teh, es jeruk dan lain sebagainya. Dari sisi tempat ya bisa difoto, instagramable, cukup lumayan, cukup bagus, dan menurut saya lumayan lengkap dengan fitur-fitur kapal yang diusungnya. Yang kedua, dari harganya cukup murah, bahkan menurut saya di tahun 2022 bulan Mei ya, pasca lebaran, dengan harga yang mungkin di tempat-tempat lain itu pada naik, dia masih jualan ya dengan harga yang sama. Bahkan start berapa tadi? Rp4.000 di satu mangkok. Di situ yang punya saya Rp14.000 ya, isinya satu bakso besar dan tetelannya. Kalau istri saya kemarin mengambil bakso puyuh, isinya ada 2 bakso puyuh, habis itu ada 2 bakso kecil dan gorengan. Itu dia kenanya kalau nggak salah Rp12.000. Gorengannya nambah sendiri, kalau nggak salah gorengannya nambah sendiri, per gorengan itu Rp2.000. Video-videonya juga saya tampilkan detailnya di sini. Jadi yang pertama tempatnya enak, yang kedua harganya murah, yang ketiga makanannya bisa diterima atau bisa dibilang enak ya. Walaupun review-reviewnya Anda bisa cek di Google, reviewnya adalah ya rasa standar bakso jalanan seperti biasa gitu. Jadi kalau dari istri saya, karena dia adalah orang yang tidak suka kuah yang berlemak, menurut dia kuahnya perlu diperbaiki atau disediakan kuah yang lebih soft ya, jadi kuah yang bening. Dia lebih suka seperti kuah bakwan ya, kuah yang bening. Kalau saya sangat-sangat terima saja dengan kuah yang begitu banyak lemaknya, ya tidak ada masalah, menurut saya enak-enak saja. Habis itu yang keempat adalah staffnya cukup ramah. Jadi staffnya cukup ramah, dari mulai kasirnya, dari yang ngambilin makanannya dan lain sebagainya. Habis itu yang terakhir, yang kelima, ini yang juga peran penting yang biasanya jadi krusial dalam bisnis adalah tukang parkir. Banyak orang itu enggan mampir ke bisnis kita ketika tukang parkirnya galak. Staf kita sudah ramah, pelayanan sudah baik, harga sudah murah, tapi kalau tukang parkirnya ngeselin, tiba-tiba review di bisnis itu mendadak jadi buruk. Kayak seperti ini nih, ada review yang di kuliner Jogja, kayak gini reviewnya. Review bintang 1 banyak ya, hanya karena tukang parkirnya ngeselin. Jangan sampai itu terjadi di bisnis Anda. Jadi kalau ngomongin bisnis kuliner atau bisnis apapun, sebenarnya adalah kita mesti better di beberapa P ya. Ada yang bilang 4P, ada yang bilang 5P, yaitu place ya, tempat, habis itu people, habis itu promotion ya, habis itu price ya, habis itu apalagi promotion, place, price, people, habis itu nah yang 4P jadinya. Kalau tempatnya sendiri itu juga enak juga, dia di pinggir jalan, jadi mudah sekali ditemukan. Cek aja di Google ya, cek di Google bakso Rantai Sidoarjo. Jadi ini inspirasi kita belajar bisnis langsung dari lapangan. Ada sebuah bisnis yang ternyata murah, cukup bisa diterima rasanya, tempatnya bagus,
tukang parkirnya baik, stafnya ramah. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil inspirasi dari bisnis ini. Silakan praktekkan di bisnis kuliner Anda. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.